Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bagaimana keadaan sahabat? Semoga keadaan sahabat sehat selalu ya. Oke sahabat, di video saya kali ini saya akan memaparkan tentang pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disingkat PLP. Yuk kita simak pembahasannya. Menurut Permendikti Nomor 55 Tahun 2017, pengenalan lapangan persekolahan atau PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan untuk membangun kompetensi dasar, pedagogik, kepribadian dan sosial, pengamatan langsung proses belajar di kelas, dan refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Adapun metode yang saya gunakan dalam PLP 1 saya ini yaitu metode wawancara dan observasi atau dikenal dengan pengamatan lapangan. Berikut ini merupakan paparan dari tempat saya melaksanakan PLP 1, yang mana saya melaksanakannya di SMP Muhammadiyah 02 Medan. SMP Muhammadiyah 02 Medan berdiri pada tanggal 18 November 2018. SMP ini berakreditasi D, penyelenggaranya Majelis Dikdasmen PCM Medan Timur, yang mana SMP ini beralamat Jalan Pahlawan nomor 67 Medan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Pahlawan. Berikut ini merupakan sarana dan prasarana dari SMP Muhammadiyah 02 Medan, yang mana SMP Muhammadiyah 02 Medan ini berjumlah kelasnya ada 8. Ini merupakan musola. Ini mading, ruangan tata usaha, ruangan UKS, dan ruangan kepala sekolah. Adapun visi dan misi dari SMP Muhammadiyah 02 Medan, yaitu visinya 1. Unggul dalam peningkatan dan pengembangan isi kurikulum. 2. Unggul dalam peningkatan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Unggul dalam peningkatan standar proses pembelajaran. 4. Unggul dalam peningkatan dan pengembangan fasilitas pendidikan. 5. Unggul dalam peningkatan standar kelulusan dengan subindikator. 6. Unggul dalam peningkatan mutu pengelolaan kelembagaan dan manajemen. 7. Unggul dalam pengembangan standar pembiayaan pendidikan. 8. Unggul dalam standar penilaian yang akurat, valid, dan reliable. Berikut ini misinya. Yang pertama, mengembangkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran dan bimbingan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan dan profesionalisme guru dalam melaksanakan manajemen pembelajaran efektif. Yang ketiga, melaksanakan berbagai pelatihan guru dengan nuansa achievement motivation training. Yang keempat, meningkatkan penguasaan pendekatan pembelajaran dengan konseptual teaching and learning. Yang kelima, membiasakan siswa dan guru untuk memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu media dan sumber belajar. Yang keenam, mengembangkan metode dan strategi pembelajaran aktif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketujuh, mendorong tumbuhnya minat menulis di kalangan siswa dan guru. Yang kedelapan, mengembangkan minat baca dan berdiskusi di kalangan siswa melalui fungsi perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang optimal. Yang kesembilan, mengembangkan program yang memungkinkan guru dan siswa melakukan pengembangan kreativitas. Dan yang ke-11, mengembangkan pelayanan dan fungsi perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar secara optimal.
Oke. Struktur organisasi. Ini merupakan sebuah organisasi yang sangat penting dan diperlukan untuk mengatur tata kelola dan tugas serta tanggung jawab. Susunan struktur organisasi sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang mempunyai wewenang. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari Sekolah SMP Muhammadiyah 02 Medan. Selanjutnya, hasil kegiatan dari PLP 1 saya itu kultur sekolah. Berdasarkan hasil dari wawancara dan yang telah saya amati, selama kegiatan pembelajaran di sekolah, siswa di masa pandemi COVID-19 menggunakan kombinasi daring dan luring. Sekolah telah menentukan waktu dan kerapian pakaian dan potongan rambut sesuai dengan peraturan sekolah, di mana waktu yang telah ditentukan di WhatsApp dan di Classroom. Adapun kerapian pakaian dikarenakan tidak tatap muka, maka dari itu siswa-siswi menggunakan pakaian yang sopan. Dan komunikasi, interaksi, keakraban, dan keceriaan antar warga di SMP Muhammadiyah 02 sudah cukup baik. Namun karena dalam masa pandemi COVID-19 di mana antara guru dan siswa tidak bisa bertatap muka, maka dari itu guru dan siswa hanya bisa berkomunikasi melalui WhatsApp. Banyak siswa yang kurang senang dengan adanya pembelajaran melalui WhatsApp, namun siswa tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, proses belajar, yang mana berdasarkan hasil wawancara bersama guru, semua siswa siap mengikuti proses pembelajaran dengan menyiapkan perlengkapan alat tulis, dan hampir semua siswa memahami materi yang diajarkan guru dan hanya sedikit yang tidak memahami karena tidak memperhatikan guru. Yang ketiga, proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara saya, sebelum pelajaran dimulai, guru mempersiapkan siswa untuk belajar, yaitu dengan berdoa dan mengucap salam. Yang keempat, membangun kompetensi dasar guru. Guru harus memiliki RPP sebagai acuan bagi diri untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan. Kemudian dari hasil wawancara saya dengan guru menggunakan buku bahan ajar yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Namun dikarenakan pada masa pandemi COVID-19, siswa harus mengikuti protokol kesehatan dan para siswa hanya melakukan daring dan luring, dan guru memberikan tugas dan materi pada kegiatan daring tersebut. Dan yang kelima, memperkuat pemahaman peserta didik. Semua siswa memiliki kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Terlihat sebelum belajar mereka mengeluarkan alat tulis, dan tidak semua siswa memperhatikan saat guru mengajar, tetapi sudah 90% memperhatikan guru saat mengajar, sedangkan 10% lagi tidak memperhatikan. Dan siswa memiliki aktivitas yang baik dalam belajar, menulis, membaca, dan ini bisa dilakukan oleh siswa setiap harinya. Oke, adapun kegiatan non-akademik dari SMP Muhammadiyah 02 Medan, yaitu yang pertama, olahraganya itu ada bermain bola, panahan, futsal, hoki, dan lain-lainnya. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikulernya yaitu taktik suci, HW, drum band, science club, and leadership atau kepemimpinan. Dan yang ketiga, kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, sholat duha, tadarus Al-Quran, tahfiz tasin, dan sholawat. Berikut ini merupakan gambar dari kegiatan non-akademik SMP Muhammadiyah 02 Medan, yang mana gambar-gambar ini diambil sebelum masa pandemi. Oke, demikianlah hasil dari paparan saya. Terima kasih sahabat. Sahabat, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.